Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi. Ada perusahaan mau IPO, perusahaan yang produksi ban mobil dan ban motor. Perusahaan namanya King Tire Indonesia, stock code-nya Tire. Book buildingnya bulan April ini ya, sampai minggu kedua. Harga offering price-nya antara 108 sampai 138. Prospektusnya ada, kita lihat more infonya. Jadi ini berkedudukan di Banten, Serang. Udah beroperasi sejak tahun 77. Ini perusahaan lama ini. Ya silakan Anda perdalam lah ini. Ini juga ada websitenya. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya ya. Nah, kalau dia IPO price-nya itu sekitar tadi ya 108 sampai 130-an, itu kita mau hitung nilai true value-nya. Mahal atau murah atau wajar, kita lihat ya. Kita lihat pertama-tama kita akan buka prospektusnya. Nah, prospektusnya ini bisa Anda download di IDX atau di sekuritas-sekuritas yang menjual seperti Ajaib atau Mirai Sekuritas ya, Mirai Aset ya. Oke, kita mau lihat yang paling penting adalah berapa saham yang outstanding atau yang beredar. Nah, ini kelihatan ya. Di sini kan sebelum saham itu ditawarkan ada 2,7 miliar. Setelah itu ditawarkan atau dijual ke market 700 juta lembar, ekivalennya 20% atau outstandingnya menjadi 3,478 miliar. Oke, dari situ kita harus bongkar laporan keuangan. Oke, untuk membongkar laporan keuangan kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, bukunya. Rumusnya berasal dari dua buku ini. Dua buku ini adalah pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa atau yang akan listed di bursa, yaitu IPO. Dan ini sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock, silakan download di Google Play Store. Nah, itu nanti Anda akan bisa menemukan 850 saham yang listed di bursa, dan juga sudah ada fitur kalau Anda lihat di sini ya. Nah, Anda buka di sini Easy Stock, open. Nah, ini ada True Value IPO. Kalau Anda buka, ini ada 850 saham, ada premium premium fiturnya, Best Stock Selection. Anda bisa memilih berdasarkan segmen-segmen atau industri-industrinya. Bisa aja Anda memilih dengan beberapa parameter keuangan. Dan juga Anda bisa katakan ALI, Astra Golestari, ada stok simulator. Ini akan Anda bisa rubah-rubah sendiri menurut keyakinan Anda. Oke. Sekarang kita balik lagi ke prospektus. Nah, untuk menghitungnya kita harus masuk ke laporan keuangan yang audited. Nah, di sini laporan keuangan auditednya dari Moran dan rekan. Nah, oke. Nah, kita fokus di aktiva lancar. Di aktiva lancar ini kita harus nyari net aktiva lancar atau net current asset. Berarti ada akun-akun yang kita harus keluarkan. Yang harus kita keluarkan di sini biaya dibayar di muka, uang muka, pajak dibayar di muka, dan biaya ditangguhkan untuk menemukan net current assetnya. Lantas kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Langsung kita skip aja ke PNL. Dari PNL kita fokus ke laba setelah pajak, yaitu di situ 12 miliar sekian. Jadi kita akan menghitung nilai wajar itu dari dua periode. Periode full year itu adalah laporan tahunan 2021 closing 31 Desember.
Nah, karena prospektus ini belum mengeluarkan laporan tahunan, ada laporan kuartal ketiga atau berakhir 30 September 2022. Kita pakai itu, tapi untuk perhitungan yang terkait sama earning side itu harus disetahunkan. Oke, dari situ kita lihat dia bayar dividen nggak. Kalau nggak salah ada nih dividen, tapi di tahun 2021 ya. Dividen itu akan mengurangi nilai wajarnya nanti. Oke, tahun 2022 dia nggak bayar dividen. Di sini juga kita bisa melihat belanja modal atau capital expenditure dari perolehan aset, yaitu 10,6 miliar, tahun 2021 7,7 miliar. Nah, tapi di sini lawannya mana? Penyusutan amortization-nya kan nggak ada. Nah, itu kita harus masuk ke catatan auditornya. Di auditor notes itu kita bisa cari apa yang data-data seperti net current asset. Nah, ini ada piutang usaha kita kalau ingin mencari non performing loan itu yang lebih dari 90 hari. Nah, cuma sebagai perhitungan konservatif di sini kan tidak ada notes bahwa itu mengalami penurunan nilai. Jadi perusahaan masih menganggap itu bisa ditagih. Tapi kalau mau perhitungannya konservatif dimasukkan, dan kebetulan di perhitungan ini kami masukkan non performing loan-nya. Oke, kemudian kita lihat aktiva tetap. Nah, di sini ada penambahannya sama kan? Penambahannya sama tadi belanja modal yang di cash flow statement. Ini ada bawahnya ini akumulasi penyusutan. Nah, ini depresiasinya. Kemudian di tahun 2021. Nah, sekarang kita belum cukup. Kita harus detail dalam menghitung ini. Yaitu kita lihat breakdown dari P&L. Breakdown P&L. Nah, penjualan bersih. Kita lihat biaya-biaya. Nah, penyusunan aktiva tetapnya kita sesuaikan. Kalau di sini lebih besar, kita pakai yang lebih besar. Nah, penyisian penurunan. Kalau dia plus, dia harus dikurangkan. Oh sorry, ini bagian dari biaya, berarti harus dipluskan, harus ditambahkan. Karena ini semuanya minus semua. Oke, kalau pendapatan, nah ini rugi harus dipluskan. Keuntungannya juga harus dipluskan. Oke, jadi perhitungan-perhitungan seperti itu nanti yang akan menentukan. Oke, ya. Oke. Di situ baru kita bisa menghitung ya. Nah, kita akan merunning video simulasi menghitung dengan true value melalui easy stock. Kita buka easy stock, terus kita ketik itu nama perusahaannya Kintyre, Consumer Cyclical, dan minta email Anda, dan Anda isi. Ini adalah laporan keuangan Q4 data-datanya. Jadi tidak perlu disetahunkan karena sudah setahun. Government bond Anda bisa lihat di Bloomberg di Bank Indonesia yang berubah setiap hari. Kebetulan hari ini tuh 6,7616. Revenue growth kita pakai 2% aja. Nah, capex, opex, depreciation, dan non-recurring income dan expenses itu dimasukkan di situ. Anda cari yang tadi yang sudah kami jelaskan di laporan keuangan yang kita bongkar prospektusnya. Oke, itu net income after tax. Kemudian kita isi utang jangka pendek, jangka panjang. Terus terakhir net current asset. Nah, nilainya berapa? Kalau nggak salah 108 sampai 130 ya. 138. Tahun lalu tidak bagus, cuma 50 perak. Oke, kita lihat sekarang yang posisi last update 30 September 2022. Oke, sama kita isi data-data perusahaan, jangan lupa email Anda, sama revenue growth kita pakai
2%, 20 sama. Oke, nah ini harus disetahunkan kan di sisi earning. Nah, kita net current asset kita isi, klik semuanya, dia nggak bayar dividen ya. Tadi bayar dividen yang Q4 nih. Q3 2022 harganya 122 sampai 132. Nah, ini kalau dilihat ini net current asset 256 miliar. Kalau kita bandingkan sama saingannya itu Gajah Tunggal. Gajah Tunggal itu bisa Anda cari di Easy Stock. Gajah Tunggal itu net current asset aja 8,6 triliun. Ini jauh lebih kecil, ini cuma 250 miliar. Ya, net current assetnya jadi jauh sekali. Lebih 4 kali lebih besar lah. Gajah Tunggal. Oke, jadi di sini Anda sudah melihat laporan keuangan, gimana cara menganalisanya, parameter-parameter apa yang kita gunakan, dan ternyata di kinerja kuartal ketiga last update-nya 2022 itu bagus dan mendekati ya. Kalau di sini kan tadi harganya kan 108 sampai 138. Nah, itu tadi kan 122 sampai 130-an. Jadi sebetulnya pas-pasan, harganya nggak murah tapi wajar. Oke? Silakan Anda dalami sisi kualitatifnya, dan apa yang dijelaskan di sini tidak akan menjamin apa yang terjadi pada saat saham itu listing di hari pertama. Dan itu tergantung market makernya, tergantung bandarnya, tergantung siapa yang menggerakkannya. Jadi sangat tergantung supply and demand-nya. Bisa naik, bisa turun. Oke? Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.